Teens, kembali kita berjumpa dalam acara TFC. Hari ini Jumat tanggal 6 Januari 2023, kita akan menyimak tulisan Pendeta Novita Sustanto dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Jangan Main Serobot. Berdasarkan kitab Mika pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ayatnya cuma 3, dibaca ya Teens. Sebelumnya mari kita berdoa Teens. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Walaupun kami masih remaja ya Tuhan, Tuhan menolong kami agar kami boleh merenungkan firman-Mu dan melakukan kebenarannya, sehingga pada masa muda kami ini, kami disebut sebagai manusia yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, Teens, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mika pasal 2 ayatnya yang ketiga. Saya akan baca untuk kita, begini nasnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Teens, di dekat rumah saya ada jalur khusus bus, atau kita menyebutnya busway. Kendaraan lain tidak boleh masuk ke jalur itu karena memang khusus untuk bus yang diprioritaskan itu. Ada pembatas jalan yang cukup tinggi kan kalau kita lewat di situ, untuk mencegah kendaraan lain masuk ke jalur itu. Suatu kali saya melewati daerah itu dan situasi sangat macet. Saya melihat ada beberapa pengendara mobil dan motor nekat menyerobot masuk ke jalur khusus bus itu. Mereka berpikir jalanan lebih lancar lewat itu, jalur khusus bus. Ternyata Teens, di ujung jalan khusus itu ada bus yang sedang berhenti lama, mungkin menunggu jadwal pemberangkatannya. Akibatnya banyak mobil dan motor yang tadinya menyerobot masuk jalur itu pun tertahan, tidak bisa jalan. Maunya pengen cepat, tapi malah tambah lama. Sikap suka menyerobot Teens bisa terjadi di mana-mana. Kamu juga suka nggak kayak gitu? Orang yang mau menyerobot itu adalah orang yang mau enaknya sendiri, tidak peduli kepada orang lain, dan tidak peduli juga pada peraturan. Sikap ini dapat merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri sendiri loh. Hati-hati. Para pemimpin dan orang-orang kaya di Yehuda pada bacaan kita, kitab Mika itu menggambarkan mereka juga suka menyerobot. Mereka yang seenak-enaknya, mungkin sambil tidur-tiduran, di tempat tidurnya leyeh-leyeh kayak begini, membuat rencana-rencana yang jahat terhadap orang-orang miskin. Begitu bangun,
mereka segera melakukan kejahatan yang mereka rancangkan itu. Mereka mengambil ladang dan rumah orang lain sesuka hati mereka, seenak-enaknya. Ini melanggar aturan, melanggar hukum Tuhan, melanggar Taurat yang menjadi pegangan kehidupan masyarakat Yehuda waktu itu. Tuhan mengatakan bahwa orang-orang seperti itu akan celaka. Mereka tidak akan dapat lagi menyombongkan dirinya di hadapan orang miskin. Mereka akan menerima akibatnya. Teens, ingat ya, sikap mau enaknya sendiri ini berbahaya. Sebab berbuat jahat atau mengorbankan kepentingan orang lain. Kadang-kadang kita mungkin tergoda melakukannya. Kita berpikir melakukannya hanya sekali, sedikit saja. Padahal ingatin, setiap kali kita melanggar aturan, apalagi melanggar aturan Tuhan, kita sedang merusak hubungan kita dengan orang lain di sekitar kita, dengan Tuhan juga. Hati-hati, apakah kita mau menerima akibatnya? Ingat ya, kita lakukan dalam hal yang sederhana. Jangan main serobot. Ayo kita lakukan this. Kalau kamu tentukan tekadmu dari firman Tuhan ini, sehingga kamu melakukannya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya kami yang masih muda ini Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang hangat, menjadi teladan. Kami tidak mau mengambil hak orang lain, merugikan orang lain. Kami tidak mau menyerobot bagian-bagian orang lain. Kiranya Engkau memimpin kami yang masih muda ini Tuhan, agar kami menjadi alat yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teens, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan bagikan ke sebanyak mungkin saudara, sebanyak mungkin teman, agar bisa bersama-sama merenungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.